Halo Mas Bro pecinta catur, selamat datang kembali di channel Mas Tari Club. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, pertarungan yang sangat bombastis di mana Safira berhadapan dengan pecatur kuat FIDE Master asal Ukraina. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Ukraina bisa main catur? Bukankah di Ukraina itu sekarang lagi tidak aman-aman saja? Menarik untuk kita bahas. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini Safira memegang buah putih, sementara pecatur kuat asal Ukraina, FIDE Master asal Ukraina memegang buah hitam. Safira memulai pembukaan yang sangat familiar, yaitu F3, kemudian hitam menjawab dengan kuda F6, Safira P3 dimainkan, hitam D6, Safira gajah B2 dimainkan, hitam E5, Safira D3 dimainkan, hitam gajah E7, Safira kuda BD2 dimainkan, hitam langsung rokade, Safira memainkan G3 untuk persiapan gajah Vincenzo, kemudian hitam kuda B D7 dimainkan, Safira gajah G2 dimainkan sesuai rencana untuk persiapan rokade, kemudian hitam kuda C5 dimainkan sesuai rencana, Safira langsung rokade, hitam kuda E6 dimainkan, Safira E4 untuk menobrak pusat, kemudian hitam kuda E8 dimainkan, Safira kuda E1 dimainkan, hitam F5, Safira F4 ya. Apa ide daripada F4 ini untuk mengantisipasi daripada ide lawan? Jadi dalam bermain catur itu prinsip paling sederhana itu adalah sebisa mungkin kita harus mencegah ide lawan ya. Sebelum kita melakukan penyerangan, mari kita lihat ide lawan, apakah idenya berbahaya atau tidak. Ini prinsip dasar bermain catur menurut Stockfish ya, bukan menurut saya ya. Kemudian hitam pion kali pion dimainkan, Safira ya langsung E kali F5 dimainkan, hitam benteng kali F5 dimainkan, Safira gajah H3 dimainkan. Namun pada langkah selanjutnya hitam justru melakukan langkah yang sangat blunder. Apa itu? Ya, benteng G5 dimainkan. Boom, ini langkah yang sangat blunder. Kalau Anda di posisi Safira seperti ini, apa langkah terbaik Anda? Pause video ini, temukan langkah terbaik daripada putih di posisi seperti ini. Yap, benar saja tebakan Anda yang nonton video ini. Anda sangat cerdas, Anda sangat jenius. Langkah terbaik daripada putih di sini adalah sikat kuda guys ya, yaitu gajah kali E6 skak. Kenapa ini langkah terbaik? Karena kuda menghilangkan penjagaan pion hitam yang ada di F4 sehingga pionnya gratis tis ya. Jadi secara tidak langsung hitam memberikan pion secara cuma-cuma atau secara gratis ya. Kalau ukuran FIDE Master atau Grandmaster, satu pion itu sangat-sangat berbahaya sekali guys ya. Satu pion itu sangat-sangat berharga. Itu prinsip dalam bermain catur ya. Jangan pernah memberikan keuntungan kepada lawan. Jangan pernah rugi, itu prinsip dasar dalam bermain catur menurut Stockfish. Oke. Kemudian hitam ya, gajah kali E6 dimainkan, Safira benteng kali F4 langsung sikat pion, keuntungan ya. Kemudian hitam kuda F6 dimainkan, Safira kuda F3 dimainkan mengancam gajah, hitam gajah G6 diamankan, Safira menteri E2 dimainkan, kemudian hitam kuda D5 dimainkan, Safira benteng E4 dimainkan, hitam gajah F5 dimainkan, Safira benteng D4 diamankan, hitam C6 dimainkan. Kemudian ya, pada langkah selanjutnya Safira melakukan kesalahan, yaitu benteng E1 dimainkan.
Wow 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 wow. Wow wow wow, luar biasa. Ini langkah yang sangat luar biasa. Apa langkah terbaik daripada hitam di sini menghukum Safira? Pak Auspido ini temukan langkah terbaik daripada hitam. Ya benar saja tebakan Anda yang nonton video ini. Langkah terbaik daripada hitam di sini adalah gajah F6 dimainkan. Ini adalah langkah yang sangat-sangat bagus sekali ya. Kemudian putih memainkan benteng kali D5 ya. Terpaksa dimakan ya. Kemudian daripada ini kan, daripada gratis ya makan aja. Tukar kualitas gitu ya, mungkin pikiran daripada putih. Kemudian hitam memainkan ya pion kali benteng. Safira memainkan gajah kali F6 ya. Hitam menteri kali F6 dimainkan. Safira kuda H4. Hitam menteri kali H4. Wow, luar biasa. Ya ini langkah yang sangat biasa. Kenapa? Karena open ya, nggak bisa dimakan ya kan. Kemudian Safira memainkan menteri D4 ya. Hitam langsung sikat ya, menteri kali D4 skak. Kemudian Safira raja H1 diamankan. Hitam benteng F6 dimainkan. Safira kuda F3. Hitam menteri F6 dimainkan. Safira kuda H2. Kemudian putih benteng G4 dimainkan. Sorry, bukan putih, hitam. Safira menteri kali D5 skak. Hitam raja H8 diamankan. Safira menteri kali F5 mengajak pertukaran ya. Kemudian hitam menteri kali menteri ya, pertukaran diterima. Kuda kali F5 dimainkan. Hitam melakukan langkah yang sangat blunder. Ini adalah langkah yang sangat blunder ya. Apa langkah terbaik daripada hitam di sini? Ya, langkah terbaiknya ya ini ya. Ini langkah terbaiknya guys ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya ya. Pada partai aslinya hitam memainkan G6, kemudian Safira kuda E3 dimainkan. Hitam benteng D4 dimainkan. Safira raja G2 mengaktifkan raja karena sudah endgame ya. Jadi endgame itu raja harus aktif guys ya. Itu prinsip dasar dalam bermain catur menurut Stockfish ya. Kemudian hitam benteng C8 dimainkan. Safira benteng E2 dimainkan. Hitam benteng C3. Safira raja F2 dimainkan. Kemudian pada langkah selanjutnya hitam benteng B4 dimainkan. Wow, ini adalah langkah yang sangat blunder karena ada garpuan ya. Kemudian ya Safira tidak melihat garpuan di sini ya, tapi Safira lebih memainkan raja E1 ya. Kemudian hitam benteng dimainkan ke C6 ya. Safira raja D2 dimainkan. Apa langkah terbaik daripada putri di sini? Langkah terbaiknya ya ini ya. Ini langkah terbaiknya. Oke, kita kembali. Safira lebih memainkan raja D2. Kemudian lagi-lagi hitam melakukan langkah yang ngasal yaitu benteng ya D4 dimainkan. Safira A3. Kemudian hitam memainkan A5. Safira kuda dimainkan ke C4. Hitam A4. Safira pion kali pion dimainkan. Ini langkah yang sangat blunder. Kemudian benteng kali
ya, bentengnya di ini ya, sorry, kudanya disikat ya. Benteng C kali C4 dimainkan, nggak bisa makan karena open. Kemudian Safira memainkan benteng E8 skak, hitam raja G7, Safira benteng E7 skak, raja F6 oleh hitam, raja dimainkan ke E3 oleh putih. Kemudian Safira, hitam benteng A4 dimainkan, Safira benteng E8 dimainkan. Tadi mengajak pertukaran benteng, nggak mau. Kemudian hitam benteng G4, Safira benteng F8 skak, raja G7 dimainkan, Safira benteng B8, putih raja H6, hitam raja H6, Safira benteng kali B7 dimainkan, hitam benteng A5, Safira raja D2, hitam benteng E5, Safira benteng B4, kemudian hitam benteng D4 dimainkan. Ini langkah blunder, malah ngasih dia. Lalu Safira ngelihat di situ ada langkah blunder karena waktunya sudah mepet. Ya, raja G7 oleh hitam, Safira benteng H4 dimainkan, benteng E6 oleh hitam, benteng F4 oleh Safira, H5 hitam, benteng E4 putih, G5 hitam, Safira benteng kali benteng dimainkan, boom ya. Di sini Safira unggul telak ya. Kemudian ya raja F7 oleh hitam, Safira sikat botakin gundulin pionnya, H4 oleh hitam, Safira ya kembali skak benteng kali benteng D7 skak. Pada posisi seperti ini hitam menyerah guys. Kenapa? Karena posisinya sudah sangat-sangat suseng ya. Apa itu suseng? Susah ya. Oke. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Master Gelap, saking gelapnya kalah mulu. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.